jelas insya Allah Pak Ustaz. Ya, kita siapkan Al-Qurannya. Al-Araf ayat 130. Tulisannya ada kehalingan saya ya Bu? Enggak kelihatan Pak Ustaz, kelihatan. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan saya tagin papan tulisnya. Nggak usah Pak Ustaz. Nggak usah. Kelihatan jelas. Ya udah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan. Masih Allah kokohkan keimanan dalam hati kita, dan Allah masih berikan kepada kita hidayahnya, hidayah ilmu dan hidayah taufiq. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pula kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang wajib untuk kita syukuri sebagai seorang muslim, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala yakni kembali menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan nikmat yang paling berharga, jadi nikmat yang paling berharga itu istilahnya seperti emas atau berlian ya, seperti mutiara dalam kehidupan seorang muslim. Ya, ini kenikmatan Allah berikan dia itu kemampuan bisa beramal soleh, sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka itu bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini karunia dan rahmat Allah itu adalah bisa beramal soleh. Ya. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi apa yang kita kumpulkan dalam hidup ini berupa uang, harta, yang lainnya, ya, ternyata di sisi Allah lebih baik amal soleh yang kita lakukan ya, daripada semua yang kita kumpulkan dalam hidup ini. Makanya benar kata Nabi, Allah tuh enggak melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi yang Allah lihat itu hati dan amalan-amalan kalian. Masya Allah ya, luar biasa. Kita bisa hidup sama orang-orang yang cinta dengan ilmu, cinta sama Al-Quran, yaitu pun kenikmatan ya, bisa saling mengingatkan. Tapi bagaimana, coba bayangkan kalau kita itu tinggal sama orang-orang yang ya Allah ya, sama Al-Quran kok kurang perhatiannya, punya anak enggak diperintahkan untuk memakai jilbab ya, salah enggak Bu kalau anak enggak disuruh pakai jilbab, enggak disuruh pakai jilbab ya, salah enggak? Enggak salah ya, orang anaknya laki-laki bisa dipakai jilbab, kecuali kalau
anaknya perempuan. Ya. Dan demikian kenikmatan kita tinggal atau dekat sama orang-orang yang soleh-soleha. Baik, kita lanjutkan pelajaran tahrirnya. Tahsin kita sepertinya ibu-ibu kalau masalah tajwid sudah bagus ya pengetahuannya, hanya mungkin kadang-kadang lupa. Nanti kita pada hari ini akan memantapkan pemahaman kita seputar makhraj huruf. Huruf ini keluar dari mana ya? Huruf ini keluar dari mana? Nah, kita akan perdalam tentang masalah itu ya. Baik. Tentunya dari sisi teorinya. Kemarin itu yang hari Ahad itu sampai latihannya di ayat 131. 30 Pak Ustaz. Sekarang 130 Pak Ustaz. Sekarang 31. 130 sekarang. Soalnya dicatat. Lengkap aja. Sekarang 132 ya. Nanti kita akan membacanya beberapa ayat. Apalagi kita berkumpul pada pagi hari ini nggak banyak ya, jadi waktunya bisa membaca latihan dengan jumlah yang cukup banyak. Nanti sampai 138 insyaallah latihan membacanya ya. Mungkin bagi 2 sesi nanti supaya nggak kepanjangan. Baik, di depan sudah ada tulisan di sebelah kanan, sebelah kiri. Di sebelah kanan saya ya, saya nyebutnya di sebelah kanan saya. Kalau dari ibu-ibu berarti sebelah kiri. Saya pakai arah dari ibu-ibu saja. Kalau dari arah sebelah kiri ibu-ibu sekalian, itu ada nama-nama makhraj huruf. Di tengah juga ada satu, itu juga makhraj huruf. Dan di sebelah kanan ibu-ibu sekalian itu nama-nama makhraj huruf juga. Ya. Yang di sebelah kiri ibu-ibu sekalian, itu berapa makhraj? Jumlahnya berapa? 2. Makhraj apa aja? Al-Jaub, Al-Haq. Al-Halq sama Al-Jaub. Apa artinya Al-Jaub? Al-Jaub, rongga mulut hingga rongga tenggorokan. Atau Al-Jaub itu rongga mulut, nggak apa-apa ya. Kalau Al-Halq itu apa artinya? Tenggorokan. Yang tengah itu Al-Lisan. Kalau Al-Lisan artinya apa? Lidah atau lisan ya. Yang paling sebelah kanan ada 2 syafatain. Apa itu? Kedua bibir. Yang paling bawah itu adalah khaysyum. Apa khaysyum? Pangkal hidung. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada berapa ibu-ibu? 28 apa 29? 29. Ntar 28, ntar 29. Yang mana nih? Ganjil aja tambah. Sebetulnya 28 atau 29? 29. Coba kita hitung ya. Alif, ba, ta. Udah berapa? 3. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, ro. Sampai ro berarti udah 10. Ya.
Zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa. Udah 20. Qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah. Nggak ada hamzah ya. 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 Yang ke-29 adalah ya. Ya. Hamzah itu yang mana? Ibu. Nah, saya tanya ini. Hamzah itu di mana? Al-haq. Enggak. Tadi penyebutannya enggak ada hamzah. Yang ada iya. Yang benar enggak yang pertama itu alif menyebutnya? Yang pertama itu sebetulnya bukan alif, tapi itu hamzah. Hamzah, ba, ta, ta. Ya. Alifnya di mana? Alifnya. Alifnya di lam alif. Nah, kenapa kok didahului dengan lam alif? Karena si lam ini punya jasa sama si alif, sehingga ditemenin sama si lam alif. Nah, itulah di situ posisi alif. Maka jumlahnya ada 29. Ya. Nanti akan ditulis ya di kesempatan yang akan datang supaya lebih jelas. Baik, di al-jaub, makhraj al-jaub merupakan huruf-huruf apa yang keluar? Mad. Ada berapa huruf mad? 3. Apa aja? Alif dan huruf lin. Alif dan huruf lin. Apa yang dimaksud dengan huruf lin? Yaitu waw dan ya. Ya. Itu kaidah penyebutan dalam ilmu tajwid itu begitu, Bu. Huruf lin apa ya, Ibu? Misal ditanya, waw sama ya. Ya. Demikian. Itu huruf lin. Kemudian bagian makhraj al-halq. Al-halq ini ternyata terbagi menjadi 3. Apa aja? 1. Aqsal halq. Kedua, wastul halq atau wasatul halq. Yang ketiga, adanal halq. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu Amel, apa yang dimaksud dengan aqsal halq? Tenggorokan bagian pangkal apa ya? Tenggorokan bagian aqsa itu artinya pangkal. Ya. Berarti pangkal lisan. Nah, sekarang Ibu Siti, apa yang dimaksud dengan wasatul halq? Wastul. Tenggorokan bagian tengah. Ya, betul. Kalau Ibu Yuni, adanal halq, apa adana? Tenggorokan bagian Bagian bawah. atas. Bagian atas. Iya, ya. Kalau aqsa tadi bawah. Nah, itu. Kalau lisan terbagi menjadi, lisan itu terbagi menjadi 4. Ya. Apa aja? 1. Aqsal lisan. 2. Wastul lisan. 3. Hafatul lisan. Keempat, tarful lisan. Ibu Siti, apa dimaksud dengan tarful lisan? Torof itu artinya ujung. Ya. Tarful lisan artinya ujung lisan. Ibu tahu nggak ujung lisan di mana? Tahu lah ya. Masa nggak tahu sih? Ujung hidung yang mana? Ujung hidung. Tahu lah ya, ujung hidung. Pangkal hidung, ujung hidung. Ya, ujung kaki, ujung tangan, tahu lah ya.
Jadi nggak perlu dijelasin mana tarful lisan. Nah, Ibu Yuni, apa yang dimaksud dengan wastul lisan? Bagian tengah lisan. Sama kayak seperti wastul halq. Berarti artinya Bagian tengah lisan. tengah lidah, ya. Kalau Ibu Amel, apa yang dimaksud dengan hafatul lisan? Bagian sisi atau pinggir lidah. Ya, sisi atau pinggir lidah. Ini makhrajnya huruf Do. bod, ya. Adapun aqsal lisan artinya adalah pangkal lisan, ya. Kalau asyafatain terbagi dua. Yang pertama yaitu batnish syafa. Baten Bagian bibir. artinya perut, Bibir. bibir. Bagian Tahu lah ya Bu ya, perut bibir bawah yang mana ya? Perut bibir bawah. Yang kedua namanya asyafatan luar, yaitu kedua bibir, asyafatan. Sedangkan al-khayshum dia merupakan tempat keluar huruf-huruf, tempat keluar suara gunah atau bunyi sengau, ya. Itulah pembagian makhraj, ya, untuk makhraj umum dan makhraj khusus. Insyaallah nanti kita akan langsung bertanya-tanya ketika sambil membaca latihan. Huruf ini makhrajnya di mana, gitu ya. Nanti akan dibimbing, insyaallah. Baik, kita lagi dulu, ya. Itu di ayat 132. Di ayat 132. Sudah menemukan? Nah, Baik. Pendek ya talakinya. Kita mulai. Perkata dulu. Nanti kalau perkata sudah bagus, baru akan kita sambung, ya, untuk mencocokkan, meningkatkan kualitas kefasihan di dalam membaca. Ibu bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu mahma. Wa qalu mahma. Ya, jangan ma tapi diringankan. Ya. Kita ulang lagi. Wa qalu mahma. Silakan. Wa qalu mahma. Ya, ditarik bibirnya. Ma gitu, ya. Baik, kita lanjut ke kata berikutnya supaya perkata itu dapat pelajarannya. Ta'tina bihi. Silakan. Ta'tina bihi Min ayatin. min ayatin litasharana. min ayatin litasharana. Haknya kecil. Ayatin litasharana. Coba. Ayatin litasharana. Ya, kita ulang lagi ya. Dari waqalu. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Silakan. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Ya. Lanjut dari fama ya. Fama nahnu. Coba.
Fama nahnu. Haknya yuk tipiskan lagi. Fama nahnu Fama nahnu. laka Laka. laka Laka. bimu'minin. Bimu'minin. Iya. Jadi hamzahnya di sini mati ya, bukan kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya kalau hamzah bisa yang agak kesulitan itu adalah huruf kaf, anak-anak. Kalau kita nyebutnya anak-anak pakai kaf. Baik, sekali lagi kita tahu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna. Silakan. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana. Min ayatin litasharuna biha. Min ayatil litasharana biha. Ya, nanti kalau baca sendiri lapas ya. Litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Coba. Litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Iya, kalau dari awal ayat sampai akhir ayat kuat nggak ya? Kita coba ya. Tarik nafas yang banyak. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Silakan. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Siti kuat. Nyolong napas. Nyolong napas. Kuat ya. Nggak putus tadi ya napasnya. Alhamdulillah kalau kuat. Baik, kita baca latihannya sampai di ayat 135 dulu. Ayat 136. Ya. Nanti kalau waktunya masih ada, mari kita tambah sampai 138. Silakan, siapa dulu? Ketika membaca, saya ketika ngajar maupun